Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang berniat ingin pensiun dari aksi kejamnya untuk menjalani hidup normal bersama wanita yang dia cintai. Akan tetapi usahanya ingin menjadi orang baik tak semudah yang dia harapkan dan mengharuskannya menghadapi organisasi yang selama ini bersamanya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan dua orang anggota agen pembunuh bayaran yang bernama Ji Hyung-do dan Rahun. Mereka diperintahkan untuk menghabisi seorang saksi kriminal yang berada di kantor polisi. Rahun yang baru saja bekerja sebagai pembunuh bayaran meminta agar pekerjaan ini dia yang akan menyelesaikannya agar dia mendapat uang lebih untuk orang tuanya. Hyung-do mempersilahkannya agar pimpinan agen pembunuh bayaran dapat segera menaikkan pangkatnya ke level yang lebih tinggi. Rahun langsung masuk ke kantor polisi menyamar sebagai kurir. Saat di dalam lift kantor polisi, dua orang petugas terlihat tidak suka dengan kurir pengantar barang karena mereka beralasan kalau tiap barang yang diterima sering dalam keadaan rusak. Rahun menjawab kalau dia hanya seorang kurir dan tidak mengetahui keadaan di dalam isi paket. Mendengar jawaban Rahun, salah seorang polisi kesal dan menempeleng kepala Rahun. Tapi Rahun hanya diam. Rahun terus menuju tempat di mana target yang diperintahkan untuk menghabisinya. Ternyata dua orang polisi tadi adalah penjaga dari saksi kunci kasus kriminal yang ingin dihabisi Rahun. Tanpa sedikit pun kesulitan, Rahun menghabisi semua polisi di sana, terutama saksi kunci yang diperintahkan. Setelah menghabisi mereka semua, Rahun segera kembali. Akan tetapi, entah apa alasan Hyung-do melumpuhkan Rahun. Dia langsung membawa tubuh Rahun yang tidak sadarkan diri. Hyung-do segera pergi ke suatu tempat di mana para petugas di sana mengubah tampilan mobil Hyung-do untuk menghilangkan jejak. Di kantor polisi, seorang detektif yang bernama Jo segera melakukan investigasi peristiwa pembunuhan di kantor polisi dengan memeriksa CCTV. Di tempat lain, terlihat Hyung-do telah berada di kantornya yang bernama NCM Agency. Kantor tersebut hanyalah sebagai kedok untuk menyembunyikan pekerjaan mereka sebagai pembunuh bayaran, yang ruangan utamanya berada di bawah tanah kantor tersebut. Di ruangan tersebut ada seorang wanita yang bernama Nyonya Wang, kepala dari tim pembersih untuk menghilangkan semua barang bukti di tempat aksi para agen pembunuh bayaran menyelesaikan aksinya. Di sana juga terlihat seorang pria yang bernama Gyeon. Dia adalah seorang direktur perusahaan agensi sekaligus penanggung jawab dari agen pembunuh bayaran. Selesai Hyung-do melaporkan semua tugasnya, dia segera pergi ke tempat seseorang yang bernama Bang Ji-hun. Dia adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah lama pensiun. Bang Ji ternyata orang yang telah melatih Hyung-do menjadi pembunuh bayaran dan yang telah memasukkannya dalam anggota pembunuh bayaran. Bahkan Hyung-do termasuk yang paling diandalkan dalam perusahaan agen pembunuh bayaran. Di sana Hyung-do menanyakan alasan Bang Ji pensiun dari perusahaan. Akan tetapi Bang Ji tidak menjawabnya. Keesokan harinya, Hyung-do pergi ke rumah orang tua Rohun dan memperkenalkan diri kalau dia sama-sama bekerja di sebuah perusahaan dengan Rahun.
Hyungdu menyerahkan uang Rahun yang dititipkan padanya, beralasan kalau Rahun tidak bisa pulang karena pekerjaan di luar kota. Hyungdu kembali ke kantornya yang sudah ditunggu pria tua yang bernama Jeon. Dia adalah pemilik perusahaan agen pembunuh bayaran, ayah kandung Direktur Geon. Jeon memerintahkan Hyungdu untuk mengintai salah seorang petinggi perusahaan agen pembunuh bayaran yang bernama Ton. Dia khawatir Tom akan melakukan pekerjaan yang membahayakan perusahaannya karena sebuah insiden kecelakaan yang membuat anak kandungnya tewas di usia 7 tahun karena ditabrak sebuah mobil taksi. Bisa jadi Tom beranggapan kalau salah seorang dari anggota agen perusahaan ini yang telah melenyapkan nyawa anak kandungnya. Pasca dari peristiwa tersebut, Tom sering membuat masalah dimanapun dia berada. Hyungdu segera menjalankan tugas dari pimpinannya. Di tempat gang sepi, Tom langsung menodongkan senjata kepada Hyungdu yang telah mengetahui kalau dia telah diikuti. Tom mengatakan kalau perusahaan berniat akan membunuhnya. Hyungdu menjawab kalau dia diperintahkan hanya memata-matainya saja. Akan tetapi Tom tidak percaya dan mengatakan hari ini dia keluar dari perusahaan dan memukul Hyungdu hingga pingsan. 그만둔다고. Setiba di kantor, Hyungdu dimarahi Geon yang telah gagal mengawasi Tom. Tak lama kemudian, Hyungdu dihubungi seseorang untuk menemuinya. Ternyata orang yang menghubungi Hyungdu adalah Rahun yang tidak dibunuh olehnya waktu itu. Diketahui Hyungdu sengaja membuat skenario pembunuhan Rahun dan menyembunyikannya di sebuah tempat pengobatan tradisional. Hyungdu mengatakan pada Rahun dia sengaja berbuat demikian untuk menyelamatkan nyawanya. Saat akan menjalankan misi tersebut, Geon mengatakan kasus yang akan dijalankan sebuah kasus besar. Setiap anggota agen yang baru bekerja dalam misi tersebut seluruhnya harus dihabisi agar tidak ada satupun pihak yang mengetahuinya. Sebab itu Hyungdu menyembunyikannya. Keesokan harinya, Hyungdu dan seluruh tim kembali ditugaskan untuk menjalankan misi pembunuhan pada salah seorang bawahan sebuah perusahaan yang telah menggelapkan jutaan dolar uang perusahaannya. Mereka semua menyusun semua rencana dengan matang untuk membunuh target yang telah diketahui mereka. Setelah misi sudah diselesaikan, Hyungdu mempertemukan Rahun beserta seluruh keluarganya. Hyungdu mengatakan pada ibu Rahun yang bernama Myeon cedera yang diderita Rahun karena insiden kecelakaan saat dia bekerja. Adik Rahun dan ibunya sangat senang kalau Rahun telah kembali pulang. Myeon menceritakan kalau dia terpaksa menikah muda karena hubungan yang terlarang. Akan tetapi, ayah kedua anak kandungnya telah pergi entah kemana. Dengan terpaksa, Myeon harus membesarkan kedua anaknya hingga saat ini. Saat mereka berdua asik ngobrol, handphone Hyungdu berdering mengatakan kalau pengunduran Tom telah disetujui. Untuk itu, Tom harus segera dilenyapkan. Hyungdu segera mencari keberadaan Tom. 평생 손에 피 묻히며 살았어. 이게 형도지. Beberapa hari kemudian, perusahaan agen mengadakan makan bersama yang dijamu bos besar Jeon untuk mengumumkan kenaikan pangkat Hyungdu karena keberhasilannya menyelesaikan berbagai misi yang ditugaskan padanya.
Keesokan harinya, Hyungdu menghubungi Myeon, mengajaknya untuk makan di luar. Yang terlihat dia sudah mulai menyukai Myeon. Myeon menawarkan diri untuk minum di sebuah tempat favoritnya di tepi danau, yang kebetulan tempat teman Myeon. Di sana, Hyungdu sempat mendengar kalau temannya berniat akan menjual kedai kopi tersebut karena Myeon sangat menyukainya. Akan tetapi, Myeon tidak mungkin membelinya dengan harga yang tidak dia sanggupi. Biarpun Myeon sangat menginginkan tempat tersebut. Saat Hyungdu mengantar Myeon pulang ke rumahnya, Detektif Jo dan anggotanya menghampiri Hyungdu yang merasa kalau dia ada di lokasi pembunuhan di kantor polisi waktu itu dan meminta sedikit keterangan dari Hyungdu. Karena Detektif Jo tidak memiliki bukti yang kuat untuk menahan Hyungdu, detektif hanya melihat identitas dirinya dan membiarkan Hyungdu dan Myeon pergi. 지가 경찰이야, 깡패야. Keesokan harinya, Hyungdu kembali dipanggil bos Jeon karena diketahui Tom masih hidup yang terlihat dari CCTV sharing ke tempat makam abu anaknya dan sudah ditangkap kembali oleh anak buah bos Jeon. Jeon menanyakan mengapa Tom masih hidup. Akan tetapi Tom yang langsung menjawab pertanyaan Jeon, mengatakan kalau setiap pekerjaan mereka betul-betul bejat tanpa rasa kemanusiaan. Tom juga memberitahu Hyungdu kalau dia masih bisa kembali ke jalan yang lebih baik keluar dari lingkungan hitam ini. Tidak berselang lama, Detektif Jo dan anggotanya kembali mendatangi Hyungdu ke tempat kerjanya untuk mencari tahu perusahaan NCM tempat Hyungdu bekerja. Karena tidak ada bukti yang mencurigakan, mereka berdua terpaksa kembali meninggalkan perusahaan. Dari kedatangan kedua detektif, Hyungdu dimarahi Geon yang telah memberikan kartu nama perusahaannya pada polisi. Terlihat Hyungdu tidak bisa berbuat apa-apa saat Geon menghajarnya, biarpun dia seorang pembunuh yang sangat kejam. Ketika akan pulang, Hyungdu teringat akan kata-kata Tom kalau dia tidak mungkin selamanya dibayang-bayangi perusahaan yang telah menjadikannya orang bejat dan harus kembali ke dalam kehidupan yang damai. Pada malam hari, Hyungdu kembali mendatangi Myeon di tempat kerjanya dan mengajak makan malam. Di sana, mereka berdua saling mengungkapkan perasaan mereka. 농담이에요. 농담이에요, 농담. Hyungdu merasa kalau Myeon satu-satunya wanita yang dapat melengkapi perjalanan hidupnya untuk lebih baik. Hyungdu mengatakan kalau dia mengetahui Myeon menyukai kedai kopi milik temannya dan berniat akan membeli kedai tersebut dengan uang simpanannya. Keesokan harinya, Hyungdu benar-benar membeli kedai kopi tersebut untuk Myeon. Di tempat lain, Detektif Jo dan anggotanya kembali mendatangi perusahaan NCM di pabriknya. Mereka merasa kalau pabrik tersebut hanya dijadikan kedok dari semua kejahatan mereka. Akan tetapi mereka semua kembali pergi karena tidak menemukan hal yang mencurigakan. Ternyata Jeon dan anggotanya mengetahui kedatangan para polisi yang mulai mencurigai bisnis mereka. Tidak berselang lama, salah seorang anggota Jeon memperlihatkan sebuah dokumen yang dimana Rahun masih hidup. Tentu saja Jeon sangat marah pada Hyungdu karena telah mempermainkannya. Di dalam kantor, Hyungdu telah mempersiapkan surat pengunduran dirinya sebagai pembunuh bayaran. Akan tetapi, sebuah tugas mendadak memaksanya terlebih dahulu menghadiri rapat di luar kantor yang diantar dua orang bawahannya. Ternyata itu semua hanyalah rencana Jeon untuk menugaskan anggotanya membunuh Hyungdu yang membuat mereka berdua harus mati di tangan Hyungdu.
Hyungdu segera menghubungi Rahun agar bersiap-siap beserta ibu dan adiknya untuk pergi bersamanya karena Hyungdu sadar mereka semua dalam bahaya. Hyungdu segera membawa mereka semua ke rumah Banji, merasa tempat tersebut paling aman dalam pelarian mereka. Di sana, Hyungdu menceritakan permasalahan mereka, mengapa semua harus berada di sini. Banji mengatakan kalau Jeon dan anggotanya takkan tinggal diam untuk menghabisi seluruh anggota keluarga orang yang ingin keluar dari perusahaan agen, kecuali orang tersebut yang dikeluarkan dari perusahaan. 그동안은 뭐 할 낀데? Hyungdu juga mengatakan pada Myeon pekerjaannya yang sebenarnya, kalau dia sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran yang berkedok sebuah perusahaan. Keesokan harinya, Hyungdu kembali ke tempat kerjanya, berniat akan mengambil semua uang simpanannya. Tentunya, semua anggota Jeon telah bersiap yang ingin menangkapnya. Akan tetapi, Hyungdu berhasil masuk dan membawa pergi seluruh uang simpanannya dan kembali ke rumah Banji, berniat untuk kabur sejauh mungkin bersama Myeon dan kedua anaknya. Ternyata, Banji menyandra Myeon dan kedua anaknya. Banji mengatakan ini satu-satunya cara agar dia bisa kembali masuk dalam perusahaan agen pembunuh bayaran. Sebenarnya, dulu dia dikeluarkan dari perusahaan sebab gagal melakukan sebuah misi dan tidak pernah pensiun. Hyungdu meminta agar mereka semua dibebaskan dan memberikan semua uang yang dimilikinya. Akan tetapi, Banji tetap pada keinginannya untuk kembali menjadi anggota agen pembunuh yang dijanjikan Geon. 말해주세요. 저 마음대로 하시고. Dengan kecepatan Hyungdu, dia membunuh Banji dan kedua anak buahnya. Ternyata Myeon tertembak dan tewas. Dengan kematian Myeon, Hyungdu sangat marah, mempersiapkan segalanya untuk menghabisi Jeon dan seluruh anggotanya. Jeon yang mengetahui kalau Banji gagal membunuh Hyungdu dan hanya menewaskan Myeon, segera mempersiapkan anak buahnya untuk membunuh Hyungdu, yang pasti kembali untuk menemuinya atas kematian orang yang dicintainya. Setiba di kantor, Hyungdu langsung masuk dan menanyakan di mana keberadaan Jeon, serta menghabisi semua anggota yang menghalanginya. Di ruangan bawah tanah, Hyungdu kembali harus menghadapi salah seorang anak buah Jeon yang membuatnya sedikit kewalahan. Biarpun demikian, pria tersebut berhasil dihabisi Hyungdu. Akhirnya, Hyungdu berhasil menemukan Jeon
yang tidak menyangka Hyungdu telah membunuh semua para anggota terbaiknya. Tanpa banyak bicara, Hyungdu langsung menembak Jeon. 그만둔다고! Hyungdu segera menyuruh Rahun menyamar keluar dari gedung dan biarlah dia yang menyerahkan diri pada polisi. Saat mereka bicara, Hyungdu segera menyerahkan diri pada polisi tanpa penyesalan telah membunuh semua orang yang telah menghancurkan impiannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat, semoga sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.